Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema amar ma'ruf nahi munkar. Memahami amar ma'ruf nahi munkar secara benar haruslah kita miliki. Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat manusia. Secara khusus, amar ma'ruf nahi munkar lebih diidentikan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya adalah menjauhkan setiap hal yang negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Ini perlu dicatat. Menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah dalam batas tertentu, tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks bermasyarakat, konteks bernegara. Oleh karena itu, orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar harus mengerti betul terhadap perkara yang akan ia tindak, agar tidak salah dan keliru di dalam bertindak. Syekh Nawawi Banten dalam kitab beliau dulu yang saya baca itu Tafsir Munir, beliau berkata, amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardu kifayah. Ini mohon dicatat ya. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat, agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintahkan atau orang yang dilarang dalam berbuat dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang mungkar. Ini kebalikannya. Melarang perkara yang ma'ruf terkadang bersifat keras di tempat yang seharusnya bersikap halus, dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras. Terlebih dalam persoalan yang berpotensi menimbulkan problematika sosial, keamanan yang lebih besar. Dalam kemungkaran seperti ini, kewenangan amar ma'ruf nahi munkar tidak diserahkan pada perseorangan ataupun kelompok, akan tetapi hanya diserahkan kepada pemerintah. Dan perintah harus menerapkan kebijakan atas dasar prinsip maslahat dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama yang benar. Karena dari itu ada tahapan amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita pahami. Selain itu, ya, beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan di dalam merealisasikan pelaksanaan amar ma'ruf. Tidak semudah kita menaiki tangga, akan tetapi harus melalui tahapan yang paling ringan, baru kemudian melangkah pada hal yang agak berat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu merubah dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini bukanlah seperti yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang beranggapan bahwa kalau mampu menghilangkan dengan tangan, maka harus langsung dengan tangan. Anggapan ini salah besar dan bertentangan dengan nilai rahmat, belas kasih di dalam Islam. Akan tetapi pemahaman yang benar dari hadis di atas adalah seseorang yang melihat kemungkaran dan dia mampu menghilangkan dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan kemampuannya, maka ia tidak boleh berhenti dengan lisan. Kemungkaran tidak berhenti dengan lisan. Dan orang yang mampu dengan lisan
maka ia tidak boleh berhenti hanya merubah dengan hati. Ini dapat kalian baca. Imam Muhyiddin An-Nawawi berkata di dalam kitab Rawdatul Talibin, wala yakfil wa'dhu liman amkanahu izalatahu bil yad wala takfi karahatul qalbi liman qadara 'alan nahyi bil lisan. Tidak cukup memberi nasihat bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dan tidak cukup ingkar di dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan. Ini dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus mendahulukan tindakan yang paling ringan sebelum bertindak yang lebih berat. Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani berkata di dalam kitabnya Hasyiah Asy-Syarwani, lama, wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk bertindak yang paling ringan dulu, kemudian agak berat, sehingga ketika kemungkaran sudah hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar, dan begitu seterusnya. Anda bisa membacanya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, cetakan Beirut Al-Kutub Al-Ilmiyah tahun 2003, cetakan keempat dan jilid ke-7 halaman 217. Anak-anakku, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang harus lebih arif dan bijak, karena terkadang di dalam menghasilkan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang harus menghilangkannya sedikit demi sedikit. Tidak bisa memaksakan harus hilang seluruhnya dalam waktu seketika pula, tidak bisa. Sayyid Abdullah ibnu Husain ibnu Tahir berkata, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus bersikap lemah lembut dan belas kasih kepada manusia. Ia harus bertindak pada mereka dengan bertahap. Ketika ia melihat mereka meninggalkan beberapa kewajiban, maka hendaknya ia memerintahkan pada mereka dengan perkara yang wajib, yang paling penting, kemudian perkara yang agak penting. Jadi bertahap ya. Kemudian ketika mereka telah melaksanakan apa yang ia perintahkan, maka ia berpindah pada perkara wajib lainnya. Hendaknya ia memerintahkan pada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan lembut dan belas kasih. Itulah cara-cara yang dianjurkan. Begitu juga ketika mereka melakukan larangan-larangan agama yang banyak dan mereka tidak bisa meninggalkan semuanya, maka hendaknya ia berbicara kepada mereka di dalam sebagiannya saja hingga mereka menghentikan, kemudian baru berbicara sebagian yang lain. Begitu seterusnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardhu kifayah. Pada kemungkaran tingkat tertentu, hak amar ma'ruf hanya bisa dimiliki pemerintah, bukan perseorangan atau kelompok. Nanti kalau semuanya amar ma'ruf dengan cara-cara masing-masing akan repot sendiri. Dilakukan semampunya tanpa memaksa di atas kemampuan. Pelaksanaannya harus bertahap dari hal yang paling ringan, kemudian meningkat kepada hal yang agak berat, dan seterusnya. Dan juga tidak boleh menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi diri maupun orang lain. Ketika kita lihat amar ma'ruf yang ada di Indonesia, mayoritas persyaratan tidak bisa terpenuhi dengan baik, karena terkadang pelaksanaannya yang seharusnya menjadi tugas pemerintah secara sewenang-wenang dilakukan oleh oknum individu maupun kelompok. Belum cukup sampai di situ, cara, sasaran maupun media yang digunakan pun tidak mencerminkan amar ma'ruf yang beretika Islam. Dengan realitas seperti ini, amar ma'ruf tidak akan menjadi kemaslahatan, namun justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Maka dari itu kita melihat fenomena tentang bagaimana itu front pembela Islam, di mana ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan cara-cara yang sebetulnya jauh daripada kelembutan, dengan cara-cara yang tidak rahmatan lil alamin, sehingga
ini mereka hanya dibekali dengan semangat saja, tetapi tidak dibekali dengan keilmuan, dengan cara-cara yang baik. Karena kita tahu bahwa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya berbekal teks saja, tidak, tetapi juga kita melihat konteks, melihat keadaan, sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini akan bisa diterapkan dalam kondisi yang tepat, dalam kondisi yang baik. Kemudian dengan cara-cara kelembutan, dengan cara-cara yang bertahap. Kalau kita harus segera dengan cara yang sesuai dengan keinginan kita, target yang kita inginkan, ini adalah berangkat dari nafsu. Maka dari itu teman-teman kelas 12, kalian mesti memahami dinamika yang ada di negara kita ini. Sungguh setiap kelompok mengklaim dirinya adalah yang terbaik, kemudian dia melakukan cara-caranya sendiri.